mengambil posisi sebagai penyangga, pendukung, penopang supaya agenda-agenda yang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat itu bisa betul-betul sampai maslahatnya kepada rakyat. Itu positioning NU dalam jangka panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jelas membutuhkan perubahan-perubahan yang besar yang kita sebut sebagai transformasi. Jadi memang sejak awal NU ini harus bertransformasi, harus berubah dari keadaan lamanya. Kita harus pakai cara baru. Kita harus bangun konstruksi-konstruksi baru. Jadi harus ada transformasi. Nah, transformasi yang dijalankan, yang menjadi agenda PBNU selama ini sebetulnya menyangkut 3 hal pada dasarnya. Yang pertama adalah transformasi mengenai konstruksi organisasi. Ya, konstruksi organisasi itu menyangkut tata kelola, kemudian kapasitas personil, kemudian platform manajemen, platform pengelolaan organisasi itu sendiri. Ini yang kita lakukan. Saya kira Bapak ini sudah bisa merasakan lah, kita ini sudah berubah sebetulnya. Dari segi tata kelola kita sudah berubah. Sekarang tata kelola lebih jelas. Ya walaupun belum semuanya bisa terwujud, tapi sudah terasa perubahannya. Dari segi kapasitas personel, sekarang juga sudah terasa kan. Dulu itu Guruta mana ada orang pegang ADRT Guruta ya. PO saja itu cuma 1 dan tidak pernah ada orang yang pegang itu. Saya tidak tahu Guruta punya PO dulu itu. Tidak ada yang perhatikan. Sekarang semua orang nanya ADRT, nanya peraturan perkumpulan. Berarti ada transformasi tentang kapasitas personil. Dulu itu sembarang orang sudah bisa jadi pengurus, jadi ini itu. Sekarang berat. Ya. Saya ditanya kenapa masukkan perempuan di dalam PBNU, saya ditanya begitu kan. Gara-gara saya masukkan Bu Ali saya ini jadi ketua PBNU. Nah, saya butuh kapasitasnya, saya bilang. Carikan yang lebih baik biar saya pecat Alisa itu saya ganti. Kalau ada laki-laki yang lebih punya kapasitas dari dia. Saya tidak melihat orang dengan kapasitas sebagai project management yang lebih baik dari Alisa. Nah, saya bilang kalau ada yang lebih baik sini bawa sini biar saya pecat dia. Tidak ada orang. Karena kita butuh kapasitas luar biasa. Bayangkan Pak, sekarang ini hari ini misalnya kita disuruh ngurus makan bergizi gratis, tanya Alisa ini kayak apa itu ruwetnya itu. Dia udah cerita katanya. Ayo, siapa yang bisa ngatasi coba kayak begitu tuh. Belum yang lain-lain Pak, gak karu-karuan. Jadi kita butuh transformasi kapasitas, ini butuh betul. Supaya betul-betul personil yang mengelola organisasi ini betul-betul punya kapasitas yang prima. Tidak bisa mengandalkan sekedar Gus. Mentang-mentang Gus. Kapasitasnya ada enggak? Gitu. Ya ini kebetulan Neng juga Alisa ini. Tapi kan soal kapasitas Pak. Tidak bisa modal nasab tok. NU ini bukan sekedar nasab, iya nasab. Itu ada
ada kedudukannya, tapi harus dilengkapi dengan hal yang lain, dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh organisasi. Ini. Nah, transformasi mengenai tata kelola ini. Yang kedua adalah repositioning. Transformasi tentang kedudukan NU di tengah-tengah lingkungan bangsa dan negara ini. NU ini mau kita tempatkan di mana kedudukannya? Di tengah-tengah lingkungan bangsa dan negara ini. Ya, ini aktivis-aktivis tua seangkatan saya dan yang lebih tua lagi, saya kira bisa merasakan NU ini posisinya adalah menjadi alat politik dari suatu kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan NU. Kira-kira gitu kan, Guru Taya? Kita berkonsolidasi untuk gerakan politik, galang ini itu untuk politik. Nah, menurut saya ini tidak bisa diteruskan dalam jangka panjang. Memang tidak mudah untuk bisa melepas dari kebiasaan itu, tapi tidak bisa diteruskan dalam jangka panjang. Karena kalau kita teruskan dalam jangka panjang, pada satu titik itu justru akan menimbulkan apa istilahnya? Menimbulkan perpecahan di lingkungan NU sendiri karena NU sudah begitu luas, isinya macam-macam, kepentingannya macam-macam. Kalau kita masih pakai NU untuk kepentingan politik parsial, untuk kontestasi kekuasaan, ini dalam jangka panjang pasti akan menimbulkan kontroversi di dalam NU sendiri dan merusak konsolidasi dalam jangka panjang. Pasti. Maka sebetulnya arah konsolidasinya ya sampai sekarang masih sulit. Sampai sekarang itu masih sulit untuk meninggal itu gitu. Tapi dalam jangka panjang nanti repositioning itu adalah dengan meninggalkan keterlibatan di dalam kontestasi kekuasaan, politik kekuasaan. Supaya orang NU itu bebas saja mau ikut politik apa, tapi yang penting sekarang jati diri yang harus dibawa itu apa. Ini positioning. Nah, kaitannya dengan pemerintah, saya bolak-balik bicara bahwa NU ini sekarang memposisikan diri sebagai backup, sebagai penyangga terhadap agenda-agenda pemerintah. Kalau pemerintah sudah terjadi, sudah ada hasil pemilu, sudah ada presiden dipilih rakyat, ya sudah, wewenangnya itu wewenang pemerintah untuk mengelola negara. Wewenangnya presiden untuk milih strategi, milih agenda dan lain-lain sudah. NU mengambil posisi sebagai penyangga, pendukung, penopang supaya agenda-agenda yang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat itu bisa betul-betul sampai maslahatnya kepada rakyat. Itu positioning NU dalam jangka panjang. Supaya NU ini bisa tetap terus berkonsentrasi untuk menghadirkan maslahat. Bukan untuk mendorong perkelahian di antara sesama gitu. Itu yang paling penting dalam jangka panjang. Ini harus kita pikirkan positioning ini. Dan yang ketiga adalah soal peran internasional, transformasi peran internasional. Dulu itu kita bisa cuma teriak-teriak dari sini, ikut ngombyong-ngombyong, yang penting bisa ikut ke luar negeri, tiket dibayari orang gitu, kira-kira kan di sana bisa ketemu orang-orang hebat, foto-foto bareng orang-orang besar. Dulu mungkin cukup begitu, sekarang tidak bisa lagi, Pak. Sekarang ini saya mohon maaf ini. Sekarang ini sudah ada aktor-aktor global yang signifikan yang sungguh-sungguh berharap NU datang dengan proposal solusi dari Kemelut global.
Sungguh-sungguh, dan mereka berkonsolidasi. Sekarang ini misalnya ada kelompok-kelompok agamawan di Amerika, di Eropa, ya, di Afrika, dan lain-lain yang semuanya mereka berkomunikasi satu sama lain dan meminta supaya Nahdlatul Ulama mau meningkatkan perannya di dalam percaturan internasional. Dengan arah yang lebih decisif, yang lebih kuat untuk bisa menghadirkan nilai-nilai agama ini di dalam percaturan-percaturan kemanusiaan, baik itu masalah ekonomi maupun masalah politik dan lain sebagainya, supaya nilai-nilai agama itu bisa dijadikan pertimbangan di dalam percaturan-percaturan ini. Ini sekarang kita tidak bisa menghindar lagi. Tidak bisa menghindar lagi. Ya. Nah, maka peran internasional itu harus dilakukan dengan lebih aktif. Dan lebih aktif itu berarti juga dengan strategi yang lebih jelas. Strateginya apa? Nah, seperti yang saya singgung di depan, sekarang itu keadaannya tidak mungkin lagi kita ini bicara agama dengan perspektif untuk melakukan pertentangan atau perlawanan dengan pihak lain, tidak mungkin. Hari ini itu tidak mungkin, susah. Sekarang udah kalau bicara soal ini, wah ini bisa dalam sekali soal-soal. Apa sebetulnya yang menjadi isu? Tapi yang jelas bahwa kita harus mampu memainkan peran internasional yang lebih aktif, lebih efektif, ya, dengan strategi yang lebih kuat dan dengan konsolidasi seluruh kalangan umat beragama, semua kalangan umat beragama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita NU ini di panggung internasional teriak-teriak anti Wahabi misalnya, itu ya tidak akan bisa jalan strateginya. Bilang anti Syiah juga tidak jalan. Anti Hindu ini itu tidak bisa, Pak. Karena semua ini harus bicara sebagai keseluruhan umat beragama yang isinya di dunia ini ada 80-an%. Ya Bu Alisa ya, pemeluk agama di dunia ini adalah 80-an% dari seluruh umat populasi umat manusia. Itu yang sekarang sedang digalang. Oke, jadi 3 hal itu. Transformasi tata kelola, repositioning dalam lanskap masyarakat bangsa, dan ketiga peran internasional. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian, transformasi itu perubahan. Ya, perubahan itu berarti harus ada yang berubah tuh. Ada yang berubah itu artinya apa? Harus ada hal-hal yang direlakan untuk berubah. Hal-hal yang direlakan untuk bahkan hilang diganti dengan yang lain. Iya toh? Transformasi itu begitu. Nah, maka transformasi itu nanti pasti melibatkan semacam tawar-menawar. Mana yang harus dipertahankan, mana yang harus direlakan. Di sini ini beratnya, Pak. Di sini nih orang bisa berbeda
pandangan, berbeda kepentingan dengan tajam itu soal ini. Apa yang harus dipertahankan dan apa yang boleh direlakan, bahkan harus direlakan untuk diganti. Ini negosiasi yang berat. Ya, soal digitalisasi ini tidak mudah, Pak. Ini tanya Pak Amin Said ke sini. Sejak awal itu ada elemen strategis di NU yang tidak setuju, tidak mau. Kenapa harus pakai begini? Ini kan jadi tidak luas katanya. Kenapa? Karena dengan digitalisasi ini kita harus melepas. Harus berani melepas ruang bagi para katakanlah pemimpin NU ya untuk mengendalikan yang lain secara lebih bebas. Tidak bisa. Terus seperti saya katakan semua harus objektif dan transparan. SK PCPW itu sekarang dilihat bukan sebagai wewenang PBNU tapi kewajiban PBNU. Gitu. Dulu itu kan wewenang dan kekuasaan PBNU, suka-suka. Lu mau minta SK ya harus, nah kan gitu kan. Dulu kan begitu. Ikut gue dong. Sekarang tidak bisa. Sekarang persepsinya adalah bahwa SK itu kalau sudah, karena sudah kita tetapkan. Kalau konferensi berjalan sesuai aturan, dokumentasinya beres, masuk sistem beres, ya sudah. Dia otomatis dia berhak mendapatkan SK dan PBNU wajib mengeluarkan SK. Maka SK itu sekarang adalah kewajiban PBNU, bukan wewenang PBNU. SK itu adalah haknya PW dan PC. Gitu. Itu bukan bukan doa, itu hak. Jadi PWPC minta SK itu bukan permohonan, tuntutan. Karena itu haknya PW dan PC untuk dapat SK dan kewajiban PBNU untuk mengeluarkan SK. Ini objektif dan transparan. Ini butuh negosiasi berat, Pak. Butuh negosiasi berat. Ya sudah, Pak Ridwan apa itu tahulah, dan lain-lain itu bisa memahami lah. Ada nota juga tahu. Umbu untuk buat tahu bagaimana dinamikanya, kenapa bisa terjadi. Karena ini memang hal mendasar sekali. Yang tadinya ketua umum itu jadi penguasa, ya tiba-tiba sekarang ya harus nurut sama PWPC. Tiba-tiba sekarang relatif. Ya, ketua umum itu boleh kalau masuk akal, kalau tidak masuk akal ya tidak bisa. Demikian juga yang lain-lain. Nah ini hal yang kita harus, ya mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau negosiasi-negosiasi tadi. Ya, di pertama adalah soal transformasi yang kita butuhkan dan harus melalui proses dinamika negosiasi-negosiasi yang memang tidak mudah apapun. Nah ini di tingkat internal Jam'iyah, Pak. Di tingkat internal Jam'iyah. Nah lebih jauh lagi, Pak, sebetulnya ya yang juga menjadi prinsip dasar yang tidak boleh kita abaikan sama sekali, bahwa Jam'iyah ini tidak bisa lepas dari eksistensi bangsa dan negara. NU ini dimungkinkan wujudnya ketika masih wujud yang namanya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia ini tidak ada, NU itu mau wujud di mana? Tidak ada, Pak.
dulu pada peringatan Harlah ke-99 ya, saya menyitir tamsil NU ini sebagai dengan surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu. Gimana? Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashuna nurun ala nur. Saya mentafsirkan itu untuk menggambarkan keberadaan NU itu misbah. Kenapa saya menggambarkan? Karena saya menafsirkan begitu karena salah satu isyarah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan tentang didirikannya NU itu adalah satu ayat yang menyatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Itu konteks berdirinya NU adalah itmam nurillah, maka tamsilnya adalah nurullah. NU itu misbah. Bisa ditamsil, saya ingin tamsilkan sebagai misbah. Nah, misbah itu ada di dalam miskat. Kamiskatin fiha misbah. Miskat itu tahu miskat kan Bapak ya? Miskat itu kan ceruk di tembok yang dipakai untuk meletakkan misbah itu lampu. Ya toh. Nah, miskatnya ini apa? Bapak Ibu yang saya hormati para kiai, saya ingin menamsilkan miskat itu sebagai Indonesia. Bahwa miskatnya NU ini adalah Indonesia. Saya kira Bapak Ibu para kiai sudah mendengar bagaimana para masyayikh internasional di Timur Tengah dan lain-lain mengatakan bahwa masa depan Islam akan muncul dari Indonesia. Saya ingin menamsilkan miskat itu adalah Indonesia. Dan NU sebagai misbah ada di dalam miskat Indonesia. Zujajah itu struktur. Dia yang memberi bentuk kepada api. Ya kan? Kalau api itu tidak ada, zujajah itu kaca. Kalau di Jawa namanya semprong, kalau di sini namanya apa? Ya kan? Dia yang memberi bentuk kepada cahaya itu. Nah, zujajah itu harus bening, strukturnya itu harus benar. Zujajah itu ka'annahu kaukabun durriyun. Strukturnya harus betul-betul struktur yang bening. Bening itu apa? Bening itu objektif dan transparan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Dia harus ditumbuhkan dari prinsip-prinsip yang betul-betul punya landasan rohani. Ya. Jadi organisasi memang harus ada struktur karena al-misbah fi zujajah. Nah, zujajah ini ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin, yaitu para muassis dengan ilmu-ilmunya. La syarqiyatin wala gharbiyah. Prinsip-prinsip, nilai-nilai yang universal. La syarqiyatin wala gharbiyah itu artinya
Universal karena kalau dikatakan masih ada dikatakan syarqiyah, kalau itu ditunjuk tempat, sebetulnya dia gorbiyah juga. Makassar ini syarqiyah dari Pontianak. Tapi dari Merauke gorbiyah, dari Kupang gorbiyah, dari Pontianak syarqiyah, dari mana tempatnya Adnan Nota ini syarqiyah, dari Sulbar Mamuju syarqiyah, dari Aceh syarqiyah kan gitu. Tapi kalau la syarqiyatin wala gorbiyah, tidak bisa disebut syarqiyah, tidak bisa disebut gorbiyah, berarti keseluruhan harus universal. Ini persis seperti fungsinya misbah. Misbah itu bukan sentolop, baterai, apa sentolop itu Pak? Apa namanya? Senter. Kalau senter itu fungsinya untuk menerangi tempat tertentu toh. Tapi kalau misbah itu untuk menerangi seluruh ruangan. Jadi kalau kita berpikir tentang khidmah NU, kita jangan berpikir tentang khidmah untuk orang-orang tertentu yang kita anggap NU. Kita berkhidmah untuk semua. Karena syarqiyatin wala gurbi. Dan kalau kita berhasil mewujudkan struktur yang seperti ini, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu. Belum diapa-apakan aja sudah kelihatan cemerlang. Dan sebetulnya ini yang sudah terjadi dengan NU. Sudah yudhi NU ini. Sudah yudhi walaupun kita belum banyak melakukan apa-apa. Dunia itu sudah membicarakan NU sedemikian rupa. Walaupun kita belum banyak melakukan apa. Kalau sudah yudhi'u walau lam tamsasuna. Nurun ala nur. Yahdillahu lidurihi ma'yasya. Ini Bapak. Nah, saya tadi mau ngomong apa? Saya ingin ngomong soal miskat. Miskat ini tidak ada artinya kalau tidak ada miskat. Kalau miskatnya bubar, misbah ini terus di mana tempatnya? Kalau miskatnya bubar, katanya misbahnya ke pasar loak katanya. Jadi miskatnya ini harus dijaga. Saya ini sebetulnya pernah melawan bapaknya Ali Said. Dulu pernah. Karena perbedaan prinsip. Waktu itu urusan PKB. Bapaknya Ali Said ini bertentangan dengan para kiai. Para kiai di PKB waktu itu kita harus menunjukkan jati diri Islam. Kita harus menunjukkan jati diri NU. Jati diri PKB. Tapi bapaknya Ali Said enggak, yang penting Indonesia. Saya sendiri waktu itu, ya enggak, yang Indonesia enggak penting, Islam yang penting PKB, saya bilang begitu. Waktu itu saya begitu. Bapaknya Ali Said itu, Gus Dur itu, yang penting Indonesia, PKB enggak penting. Islam udah nanti-nanti aja. Indonesia dulu. Nah, belakangan saya juga berpikir ini yang penting NU. Saya pikir kalau sudah NU itu Islamnya kena, Indonesianya kena. Ternyata dalam praktek tidak seperti itu. Dalam praktek NU ini tidak mungkin bisa beroperasi mengaktualisasikan nur dari misbahnya itu kalau tidak ada miskat. Dan miskatnya adalah Indonesia. Itu sebabnya dulu sejak awal, dan kita lihat dengan jelas sekali apa yang dilakukan misalnya oleh Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Beliau itu mau apapun dikorbankan asal Indonesianya jadi. Indonesia jadi dulu sudah.
Konstituan itu bubarkan, udah enggak apa-apa, yang penting Indonesianya jadi. Gabung sama Nasa Muslim, gabung udah, yang penting Indonesia jadi. Itu Kiai Wafatullah. Jadi yang pertama yang penting adalah Indonesia. Bagaimana kita ikut menjaga supaya Indonesia bertahan. Dan ini juga kompleks sekali. Dan orang boleh berbeda pendapat macam-macam ya. Tapi saya selalu berpikir bahwa Indonesia ini harus dipertahankan seperti apapun bentuknya. Saya mohon maaf mungkin Alisa, Pak Rumadi dan lain-lain mungkin nggak setuju sama saya, menentang saya habis-habisan soal ini. Demokrasi soal nanti, Indonesia dulu. Indonesia dulu. Udah. Yang lain-lain nanti. Indonesia dulu, ini biar jadi dulu. Di tengah-tengah gejolak dunia yang seperti ini. Bagaimana supaya Indonesia ini berkonsolidasi. Dan konsolidasi itu yang membutuhkan ikhtiar yang luar biasa. Membutuhkan stabilitas. Membutuhkan ketahanan kita untuk menahankan hal-hal yang tidak nyaman. Yang penting bahwa arah yang ditempuh itu jelas untuk konsolidasi. Karena semua ini tidak ada artinya kalau Indonesia tidak bertahan. Indonesia karena sekarang dunia seperti itu memang sekarang. Misalnya kalau kita bicara NU sebagai rumah besar, ini rumah besar joglo. Tidak ada dindingnya, angin keluar masuk udah keruan gitu. Indonesia itu sebetulnya juga sama kan. Semua pengaruh ini itu masuk semua. Nah sekarang kita harus punya kemauan untuk berkonsolidasi dalam konteks Indonesia. Sebetulnya apa yang saya lakukan, yang saya katakan selama ini sebetulnya saya didorong oleh cara berpikir ini. Dulu waktu sebelum Pilpres yang kemudian terpilih Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu, saya katakan kepada teman-teman semua ini, ingat semua teman-teman ini. Kalau kita membuat pilihan, kita memilih untuk 10 tahun. Karena tidak boleh Presiden Indonesia satu periode itu, tidak boleh saya bilang. Harus minimal 2 periode. Karena kita butuh konsolidasi. Dan tidak cukup 5 tahun untuk konsolidasi bangsa itu tidak cukup. Harus 10 tahun. Pada waktu halal bihalal pertama kali sebelum pelantikan presiden, saya katakan saya berharap Presiden Prabowo bisa berhalal bihalal bersama kita setiap tahun sampai 2034. Terang-terang. Kenapa? Karena keyakinan saya kita butuh konsolidasi di tengah dunia yang seperti ini coba. Ini dunia yang tidak karu-karuan begini, kalau tidak berkonsolidasi kita ini bagaimana? Gimana kalau tiba-tiba ada perang Amerika lawan Cina di perairan Asia Pasifik, bagaimana coba? Sekarang Jepang sudah melakukan remilitarisasi. Dengar nggak Bu Alisa? Jepang sudah melakukan remilitarisasi. Tadinya kan mereka mengatakan bubarkan parlemen dan remilitarisasi. Coba, mereka sampai se-ekstrim itu. Karena mereka mau berkonsolidasi. Yang dihadapi gimana kekuatan-kekuatan besar? Kita harus menyadari ini. Kebutuhan untuk berkonsolidasi. Karena sekarang saya ditanya, saya akan jawab terang-terangan. Saya dukung Presiden Prabowo Subianto 2 periode. Saya sudah nyatakan sejak awal. Kenapa dibuat pilihan 5 tahun sekali untuk memberi kesempatan kepada rakyat kalau kebetulan presidennya kebangetan, kan gitu aja.
Kalau enggak ya enggak usah macam-macam, mari berkonsolidasi. Semua bersama. Karena dunia ini sudah jadi perairan yang luar biasa, sulit. Kita harus berkonsolidasi. Semua menyadari itu. Semua berpikir tentang survival, tentang bertahan hidup di tengah-tengah kekacauan ini. Nah, soal perbedaan pendapat dan lain-lain, ya mari kita kelola, kita proses. Yang penting konsolidasi supaya Indonesia bertahan. Itu yang penting. Karena kalau Indonesia tidak bertahan, tidak ada gunanya NU ini mau kemana. Kalau Indonesia tidak bertahan, itu Pak Rumadi itu mau demokrasi buat apa? Kalau tidak ada Indonesianya, coba gimana? Ini yang harus kita kuatkan. Harus kita kuatkan. Dulu itu orang sempat berkata, ya tapi kesehatannya Pak Prabowo gimana? Saya bilang kalau jadi presiden sehat. Saya saksi hidup. Saya dulu ini juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid. Dan saya sudah bersama Gus Dur sejak sebelum jadi presiden. Gus Dur jadi presiden itu kesehatannya 10 kali lipat sebelum jadi presiden. Iya enggak, Alisa? Gimana orang makan ditimbang, tidur di jadwal, olahraga di jadwal, sehat. Sehat 10 kali lipat. Nah sekarang terbukti, sehat. Enggak ada masalah. Karena kita butuh konsolidasi, ini saat-saat yang betul-betul sulit. Betul-betul krusial. Kita harus konsolidasi. Saya nyatakan, kita sekarang ini saatnya kita abaikan dulu hal yang dulu dan yang jadi mindset lama. Tentang hubungan rakyat dengan pemerintah misal. Dulu kan orang, wah ini demonstran-demonstran kayak Pak Suedi dan lain-lain dulu itu kan. Ngelihatnya ini rakyat lawan penguasa, lawan penindas kan gitu. Sekarang tidak bisa lagi. Masyarakat lawan negara. Pak Rumadi itu tesisnya itu. Sekarang apa masih perlu kita perlukan? Kan tidak apa-apa kalau rakyat berkonsolidasi dengan pemerintah. Masyarakat berkonsolidasi dengan negara kan boleh. Di tengah-tengah keadaan perairan internasional yang seperti ini, saya kira ini saatnya kita sungguh-sungguh bertekad untuk melakukan konsolidasi nasional. Dengan landasan konsolidasi nasional itulah kita nanti bisa ikut punya suara di dalam kancah internasional itu. Kalau kita terkonsolidasi, baru kita bisa ngomong di mana-mana. Kalau NU ini terkonsolidasi, baru kita bisa ngomong keluar. Kalau NU-nya sendiri berantakan, kita mau ngomong apa? Kalau Indonesia sendiri tidak terkonsolidasi, Indonesia mau bicara apa dalam forum internasional? Kita harus konsolidasi dulu. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita membayangkan roadmap untuk 25 tahun ke depan. Yang pertama tadi saya sudah sebut, kita harus tentukan dulu jati diri kita ini apa. Ya. Yang kedua kita harus membayangkan keberadaan kita ini sebagai bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Yang ketiga, bahwa kita harus punya tahapan-tahapan strategis. Jadi begini sebelumnya, apapun yang terjadi karena kita menjadi bagian dari keseluruhan, kita harus ikut mempengaruhi perkembangan dari keseluruhan. Kan gitu prinsipnya nih. Jadi ketika kita membayangkan tentang NU 25 tahun ke depan itu yang kita bayangkan adalah NU ini bisa nyumbang apa terhadap dunia 25 tahun ke depan.
Bukan soal keberadaan kita sendiri, tapi kita bisa menyumbang apa terhadap dunia 25 tahun ke depan. Ya. Nah untuk itu maka tahap-tahap strateginya harus jelas. Jadi pertama itu jati diri kita apa. Kedua kita bagian dari keseluruhan. Ketiga kita bisa nyumbang apa terhadap perkembangan keseluruhan. Keempat tahap-tahap strategis untuk bisa mengoptimalkan kontribusi kita terhadap perkembangan keseluruhan. Dengan pertama-tama memperhatikan kebutuhan konsolidasi. Mulai dari konsolidasi internal NU sendiri, sumbangan NU terhadap konsolidasi nasional bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk kemudian bersama-sama memberi kontribusi terhadap peradaban dunia dan kemanusiaan. Itu sebabnya kemarin saya mengusulkan tagline mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Kenapa Indonesia merdeka? Karena Indonesia merdeka ini untuk peradaban. Jelas bukan cuma untuk Indonesia sendiri. Pernyataannya paragraf pertama pembukaan UUD 45 sudah begitu jelas bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia ini berdiri untuk dunia, untuk peradaban dunia, bukan untuk diri sendiri. Nah, maka harus dibawa sampai ke sana. Nah ini yang kemudian harus kita pikirkan untuk konsolidasi NU seperti apa, tadi 3 transformasi yang saya sebut. Kemudian untuk konsolidasi Indonesia kita nyumbang apa untuk konsolidasi Indonesia ini. Nah baru nanti kita bicara tentang peran NU dan peran Indonesia bersama-sama di dalam memberikan kontribusi kepada perkembangan peradaban dunia sampai 25 tahun yang akan datang. Nah hal teknis yang dibutuhkan itu kan tinggal masukkan aja, kalau kita butuhnya ini, kita butuh ini, kalau kita mau begini, kita butuh ini, kan begitu aja. Tapi yang namanya roadmap itu pertama-tama adalah konsolidasi Indonesia, saya kira. Ya. Itu yang harus menjadi strategi. Konsolidasi Indonesianya itu harus seperti apa. Ya. Saya kira untuk bahan diskusi kita ini sudah sangat ruwet. Ya. Ini kalau nggak pakai artificial intelligence ini sulit ini Pak Amin untuk membuat kesimpulannya karena memang kompleks sekali keadaan. Ya. Dan ini kabar gembira untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah jadi mesin artificial intelligence untuk menggantikan admin Dikdaya. Sudah jadi mesinnya. Sulsel ini adminnya siapa, Guruta? Admin Dikdayanya siapa? Muhajir ya. Muhajir itu habis ini saya kira akan diberhentikan. Saya mohon maaf nih. Karena diganti dengan mesin AI. Kenapa harus AI? Karena pertama, mencari admin itu bagi banyak daerah tidak mudah. Ada cabang-cabang yang masih terhambat untuk bisa gabung ke sistem Dikdaya karena kesulitan mendapatkan admin. Nah maka sekarang admin diganti pakai AI. Jadi nanti tidak butuh admin, tinggal chatting dengan AI lewat WA. Nanti ada nomor WA AI. Saya mau begini, tolong diproses. Ya nanti AI-nya memberikan ini. Oke, begini setuju upload. Nah, dia pakai AI. Ya nanti kalau ini pakai AI. Jadi nanti misalnya ada MWC, saya mau masuk ke sistem Dikdaya, tolong daftarkan saya. Oke, namanya siapa? Ini, NIK ini, nomor SK ini, MWC mana ini? Oke, segera diproses. Apa betul ini? Datanya seperti ini. Ya, dia yang mendaftarkan ke Dikdaya, enggak usah admin. Sehingga nanti karena sudah enggak perlu admin harus
cukup dengan AI itu, semua orang bisa WA-an kan, sekarang ranting juga sudah bisa. Insya Allah dalam waktu tidak lebih dari 2-3 bulan, kalau ini begitu ini kita cangkokkan dan jalan, sekarang sedang uji coba, ya. Dengan mudah nanti seluruh ranting bisa masuk ke dalam sistem Digdaya. Sehingga semuanya terbaca dengan transparan dan objektif. Sekarang ini kan PBNU ini tidak tahu apa-apa tentang MBC ini. Saya ngaku-ngakunya PC aja. PC ngakunya punya MBC 10, 17 ya sudah gitu. PB nggak tahu. Tapi nanti kalau sudah masuk Digdaya semua kira-kira 7.000 MBC seluruh Indonesia bisa kita lihat di Digdaya. Ada beneran apa enggak? Sampai ke nomor SK-nya. Ada 61.000 ranting di seluruh Indonesia masuk Digdaya semua. Nah itu akan bisa cepat kalau hambatan soal admin ini teratasi, mesinnya sudah jadi, mudah-mudahan sudah bisa dioperasikan. Dan Bapak tinggal menikmati sehingga saya kira nanti akan terwujud betul itu. Sayyidul Qaumi Khodimuhum itu terwujud betul. Karena semua terproses dari bawah secara objektif dan transparan. Mudah-mudahan Allahumma amin.